Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nikmatur Rois NIM 1021930 dan rekan saya Nisa Safiul Amanah NIM 1021933 akan menjelaskan tentang karakteristik badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Istilah perseroan terbatas dulu dikenal dengan istilah Namon Zoe Venus Cap. Dan istilah tersebut sudah menjadi hal yang baku dalam lingkungan masyarakat dan di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan disingkat menjadi Undang-Undang PT. Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan dalam bentuk badan hukum yang modalnya diperoleh berdasarkan perjanjian dari para pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha, di mana dalam hal tersebut dengan menggunakan modal dasar dibagi dalam bentuk saham dan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, pendirian dan tanggung jawab hukum masing-masing organ PT. Dalam pendirian PT berdasarkan pasal 38 ayat 1 pasal 36 ayat 2 KUHD, PT harus didirikan dengan menggunakan akte notaris dan akte tersebut berisi persetujuan mendirikan sebuah PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran dasar PT. Dan menurut Undang-Undang PT, terdapat 3 organ penting dalam PT, yaitu pada pasal 1, angka 2, Undang-Undang PT menyatakan organ PT meliputi sebagai berikut. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, pada pasal 1, angka 4, Undang-Undang PT menyatakan RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang selain yang diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Dengan kata lain, RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT. Yang kedua, direksi. Sebagai organ perseroan, direksi memiliki kedudukan ataupun kewenangan seperti menjalankan pengurusan perseroan dan memiliki kapasitas mewakili perseroan. Selanjutnya, yang terakhir, Dewan Komisaris atau DK. Dalam Dewan Komisaris yang diatur pada pasal 108 ayat 1 dan ayat 2 yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan dijalankan pengurusan pada umumnya. Selain itu juga dapat dilakukan terhadap sasaran pada objek tertentu seperti melakukan audit keuangan, pengawasan atau organisasi perseroan dan pengawasan terhadap personalia. Pada poin B, koperasi. Koperasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata CO, operation, kooperatif, sedangkan dalam bahasa Latin berarti coopere atau koperati, dan kooperatif dalam bahasa Belanda yang memiliki arti bekerja sama. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 bahwa pengertian koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi masyarakat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan secara umum dalam pasal 1 nomor 1 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya dan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang dikelola oleh beberapa anggota. Selanjutnya, peraturan koperasi di Indonesia berdasarkan sumber hukum perkoperasian di Indonesia meliputi 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah dan penunjuk pelaksananya.
Yang C. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis. Salah satu dari tujuan pendirian koperasi adalah didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan dari anggotanya. Dan dari setiap kelompok masyarakat mendirikan sebuah koperasi dengan tujuan yang berbeda. Dengan demikian dapat dilihat dari perbedaannya tersebut menyebabkan terbentuknya koperasi dengan jenis yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koperasi produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi serbaguna. Dalam koperasi tersebut, yang membedakan hanyalah dalam usaha yang mereka jalankan, seperti halnya dalam koperasi produksi yang diutamakan diberikan kepada para anggotanya untuk memproduksi suatu hal yang agar menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, untuk koperasi konsumsi lebih diutamakan dalam hal kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya yang berbentuk barang. Sedangkan untuk koperasi simpan pinjam lebih cenderung pada melakukan usaha pinjaman dan penyimpanan. Selanjutnya pada poin terakhir, pendirian dan tanggung jawab hukum masing-masing organ. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi bahwa dalam organ koperasi, setiap organ koperasi memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota merupakan organ koperasi yang pertama dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam hal ini, memiliki tanggung jawab yaitu sebagai menetapkan kebijakan umum koperasi, mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan lain sebagainya. Yang kedua, pengawas dipilih oleh anggota pada pelaksanaan rapat anggota. Selain itu, pengawas juga memiliki tanggung jawab sebagai 1. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Yang kedua, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. Yang terakhir, pengurus dipilih dari orang perseorangan yang diatur dalam anggaran dasar, diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Pengurus juga berwenang untuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Poin yang C yakni BUMN dan BUMD. Yang pertama kita bahas mengenai BUMN. BUMN sendiri artinya adalah suatu unit usaha yang seluruh modal atau sebagian besarnya berasal dari anggaran khusus kekayaan negara yang diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat dengan membuat suatu produk atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN ini termasuk pelaku ekonomi di sistem perekonomian Indonesia karena mengartikan BUMD adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari dirikannya BUMN ini yakni untuk mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN, yakni diantaranya keuangan, sektor konstruksi, sektor listrik, sektor perdagangan telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk BUMN. Bentuk-bentuk BUMN terbagi menjadi dua jenis, yakni badan usaha umum atau perum dan badan usaha perseroan atau persero. Berikut penjelasannya. Yang pertama persero, badan usaha perseroan. Dalam persero ini, BUMN paling sedikit harus memiliki modal sebesar 51% dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan yang 49%-nya lagi bisa dimiliki oleh pihak lainnya. Jadi dalam persero ini, negara harus mendominasi kepemilikan saham BUMN.
Dan persero ini atau biasanya pendiri persero ini biasanya atas usulan dari presiden, tapi dijalankan sepenuhnya oleh menteri sesuai pada peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yakni Perum, Badan Usaha Umum. Di Perum ini BUMN ini tuh memberikan semua modal ditanggung oleh negara. Jadi Perum sepenuhnya milik pemerintah dan tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi, badan usaha ini tetap memiliki tujuan, yakni guna untuk menyertakan modal di dalam usaha lain dengan persetujuan menteri yang berwenang. Walaupun modalnya dari negara, tetapi sistem pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua yakni BUMD. Pengertian dari BUMD adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan berdasarkan undang-undang. Perusahaan daerah melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi dan anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dari BUMD yakni mewujudkan atau sebagai sumber pendapatan atau penerimaan daerah serta negara. Selain itu memiliki tujuan juga dalam membangun tingkat perekonomian masyarakat. Bentuk-bentuk BUMD yakni bentuk badan usaha bisa dalam berbagai bidang. Seperti contoh dalam bidang transportasi, seperti bus kota, bidang pengelolaan pasar seperti PDRPH atau perusahaan daerah rumah potong hewan. Pada bidang jasa perbankan, maka akan didirikannya bank daerah, sedangkan dalam bidang penyediaan air bersih, maka akan dikelola oleh PDAM, perusahaan daerah air minum. Sekian dari kelompok